ke Nah, sebelumnya kakak masukin dulu share screen-nya. Oke. Nah, di sini udah muncul tampilan yang kemarin ya. Insya Allah hari ini semoga Kak Fajar ya buat ngajarin impor ke teman-teman. Nah, sekarang teman-teman udah pada login Zair online ya. Kalau udah, langsung ke Zairnya ya. Kemarin itu kita baru sampai ke transaksi ke-13 ya. Transaksi yang keberapa pokoknya tanggal 13. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi terakhir. Itu penyusutan. Jadi terjadi penyesuaian untuk sewa dibayar di muka 12 juta per 12 bulan. Itu berarti 1 juta. Nah, sekarang kita masuk ke buku besar, jurnal umum. Nah, buat baru, tanggalnya masukin tanggal terakhir, tanggal yang ada di soalnya. (31 Januari 2013). Oke. 31 Januari. Oke. Nah, nomor referensinya, kalau ada nomor transaksinya, silakan diisi. Kalau nggak ada, ikutin dari sistemnya aja. Nah, karena pertama udah dibayar sewa, dibayar muka, jadinya dibaliknya beban sewa. Nah, deskripsinya kita ganti penyusutan sewa dibayar muka. Penyesuaian sewa dibayar di muka. Kalau ini nggak sama kas atau bank ya, akun kreditnya harus sewa dibayar di muka. Ini kalau teman-teman pakai pendekatannya harta. 1 juta, karena 12 juta dibagi 12 bulan, kurang 1 angka. Oke. Kalau udah, tinggal simpan deh. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi pertemuan ketiga, perusahaan dagang. Nah, sebelum masuk ke sini, teman-teman bisa ke data master, terus data produk,
satuan pengukuran dulu. Ini teman-teman bisa tambah baru atau buat baru. Kodenya unit. Namanya unit. Deskripsinya juga unit. Aktif dan satuan dasar diaktifkan juga. Kenapa gitu, Kak? Karena kalau kita nggak aktifkan, nanti dikonversi satuannya, nah ditambah tuh, misal 1 unit tuh berapa gitu. Misalnya 1 pak isinya 24 piece tuh bisa gitu. Jadi kayak teman-teman misalnya, kan kalau misalnya minimarket itu kan dia suka ada yang jualan per pak, ada yang per piece ya. Nah itu harganya beda. Karena nggak ada konversi nilainya, jadi diaktifkan aja, simpan. Ini buat apa sih, Kak? Karena nanti ada di masukin daftar produknya, ada satuan unit. Di soalnya ya, kalau misalnya teman-teman nanti di lapangannya nggak ada, ya udah nggak usah. Gitu. Sekarang masukin ke sini, yang tanda orang, teman-teman bisa ke saldo awal persediaan. Gitu. Padahal kan sebenarnya ini kan soalnya itu tentang bengkel ya, tentang sewa mobil sebenarnya. Tapi karena biar mewakili perusahaan dagang, dijadikan satu database-nya. Nah, kalau perusahaan dagang ini dia lebih ke komputer ya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya harusnya input manual satu-satu. Karena sekarang udah jam 4:30, nanti kalau di sesi terakhir udah semua, kita belajar yang manualnya. Gitu. Teman-teman bisa impor berkas, bisa dipilih yang file impor Zahir online ya, di G Drive-nya. Itu daftar, saldo awal persediaan. Nah, ini udah kakak buatin, gitu. Sebenarnya bisa kita lihat dulu nih. Kakak kasih lihat dulu. Cara nanti bikinnya ya. Saldo awal persediaan. Salah. Nah, ini dia. Saldo awal persediaan. Kita ganti share screen. Iya. Hah? Sebentar ya. Ya, dia ngerestart. Nah, teman-teman bisa buka filenya yang saldo awal persediaan, atau panitia ada yang bisa mewakilkan untuk membuka filenya saldo awal persediaan biar kakak jelasin. Aku bisa, Kak. Ya.
Buka ke Excel-nya aja. Excel yang saldo awal persediaan. Yang di G Drive or yang di mana? Ya, yang di G Drive. Ini Kak. Ya, diklik spreadsheet-nya aja. Saldo awal persediaan. Nah, ya itu. Yang mana Kak? Saldo awal persediaan. Iya, saldo persediaan ini udah Ya, aku buka aja filenya. buka aja, buka dengan Google ini ya. Spreadsheet. Ya. Loading. Jadi kenapa kakak jelasin biar nanti ketika kalian mau impor kalian udah paham gitu. Karena biasanya kalau kalian download contoh CSV-nya kadang suka nggak jelas. Maksudnya dalam artian dia cuma awalannya doang, tapi untuk terusannya kita yang mikir gitu. Oke. Nah, Jaringannya. nah, udah mulai bisa. Coba lagi ya. Kita coba lagi dulu. Saldo awal persediaan. Anda bisa Kak Sarah kalau mau gantian. Gimana Ji? Ini RG bisa. Oh bisa. Oke, gantian. Oke. Udah muncul? Ya udah. Oke. Aku masuk ke Zoom meeting lagi. Ini karena udah tampilan CSV ya, harusnya kalau misalnya dia masih berbentuk Excel, nanti di produknya itu kan kode ya, produk.kode. Nah, itu sebenarnya kode produk. Nah, tapi kode ini nggak boleh ada tanda strip. Jadi nanti kalau misalnya di soalnya kan MS strip 004. Di pertemuan ketiga tuh, kan di transaksi pertama ada pembelian. Nah, biar nggak ngimpul satu-satu, makanya masukin saldo persediaan. Harusnya ada strip, tapi kakak hilangkan gitu. Vegan juga kakak hilangkan tanda stripnya. Oke. Nah, aku bisa tolong di off-kan dulu share screen-nya. Terima kasih ya, udah bisa.
Mana tadi? Iya. Oke. Nah, ini tampilannya. Seharusnya. Jadi, nih kayak gini nih nanti. Nah, produk kategori name ini produk itu maksudnya kategori produk. Jadi kan kemarin sempat bikin jasa ya, yang satunya lagi kategori produknya. Tapi karena ini persediaan, jadi pilihnya produk gitu. Ikutin tulisan di kategori produknya ya. Kalau misalnya kategori produknya kalian ubah jadi produk, ya tulisnya produk gitu. Headquarter sampai terakhir ikutin karena masih satu gudang gitu kan, gudang utama. Project nggak ada, jadi NA. Departemen code ini karena kita nggak punya departemen, maksudnya umum kan, jadi kita tulis 99. Nah, kuantitinya ini sesuai sama yang di pembelian sih sebenarnya, gitu. Gak apa-apa. Nah, ini kenapa kakak nggak kosongin kuantitinya? Kalau nggak dikosongin, itu nggak bisa nanti soalnya gitu. Nggak bisa diimpor. Unit cost berarti harga belinya berapa. Unit price-nya ini harga jualnya berapa. Unit kode produk berarti kode unit produknya nih. Kalau misalnya box karena ini piece, jadinya piece terus habis itu unit ya unit gitu di soalnya ya. Nih, kita kasih lihat soal yang pertemuan ketiga. Nih, di sini kakak udah coba untuk masukin jumlahnya 0, tapi nggak bisa. Jadi emang harus ada jumlahnya gitu. Oke, balik lagi ke zahirnya. Sekarang teman-teman bisa impor berkas, klik impor berkas, terus saldo awal persediaan. Nah, oke. Kalau satu data error, coba lihat selengkapnya. Ini karena ada baris yang kosong sepertinya. Karena di sininya nggak ada tulisan apa-apa, kecuali di sininya ada kode tinta. Itu kenapa tuh? Nanti ada penjelasannya. Karena nggak ada, abaikan aja. Yang penting udah keimpor. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nih. Kan perusahaan melakukan pembelian kepada CV Intan Permata atas beberapa item berikut. Pembelian dilakukan secara kredit dengan uang muka 1.500.000. Perusahaan dikenakan beban angkut pembelian 50.000. Setiap item dikenakan PPN 10%. Oke. Kita cek dulu. Cek di new screen dulu. Teman-teman bisa ke data lain, kelompok produk, klik tanda tiganya, edit, klik lain. Oke, batal. Sekarang ke data masternya,
ke data produk. Edit. Oke. Pajak pertambahan nilainya udah ya. Sebentar. Dia double. Karena aku udah input sebelumnya. Oke. Nah, teman-teman bisa edit dulu data produknya. Dijadikan PPN aktif ya, PPN-nya aktif. Pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai, pajak pembelian, pajak pertambahan nilai. Kalau udah, simpan. Soalnya kalau nggak diedit nanti pas kalian input nggak bisa. Edit. Oke. Kok kakak datanya double sih? Iya, karena ngelanjutin kemarin kan sempat trouble ya. Akunnya nggak bisa masuk. Jadi kakak pakai yang satunya. Gitu. Kalau yang satunya itu udah diinput sampai selesai. Lain. Aul. Kaul. Kak. Kalau kecepatan bilang ya. Pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai. Oke. Nah, Rp200.000. Oke. Kok nggak dihapus aja sih kak? Bikin bingung. Karena udah ada transaksinya, jadi harus ngapus dari awal lagi kalau mau. Maksudnya, ini kan persediaan kakak double-double ya. Oke. Lainnya, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai. Nah, kalau udah, simpan. Gitu. Udah pada diedit? Udah, Kak. Kita ke pembelian sekarang. Nah, ke file pertemuan ketiga tuh yang transaksi perusahaan dagang. Perusahaan kita kan beli nih ceritanya ke CV Intan Permata. Nah, teman-teman bisa klik faktur pembelian. Kenapa selalu dilengkapin 3 ini sih, Kak? Karena kebetulan kita soalnya langsung pembelian.
kalau udah di dunia kerja, pasti kan nanti ada SOP ya, SOP dari kantor itu. Misalnya harus penawaran harga dulu, nanti klik permintaan penawaran harga. Terus kalau misalnya udah oke ke pesanan pembelian gitu. Nanti kalau udah pesanan pembelian, baru penerimaan barang, baru faktur pembelian gitu. Oke, ini kita buat baru. Nanti kita belajarnya itu impornya cuman impor database ya. Kalau data transaksi nggak bisa, karena itu harus berbayar. Pilih pemasok, CV Intan Permata. Kalau teman-teman nggak ada namanya, diketik aja. Nanti kayak biasa, di sini ini ada tanda tambah. Kalau kakak kan list nama ya, kalau kalian nanti tanda tambah. Nah itu diklik. Karena belinya kredit, jadi tanda lunasnya nggak usah dicentang. Tanggalnya diubah. 2013 tanggal 1. Oke. Nah, nomor referensinya kalau ada nih ya, kalian isi. Oke. PJ ini singkatan dari Purchase Journal ya, makanya dari sistemnya dia bikin tulisannya PJ kodenya. Oh kakak tahu sih. Nah iya, itu namanya bahasa Inggris di akuntansi. Gitu. Nah, pilih produknya, masukin satu-satu. Kok atau juga kak? Iya. Yang penting kalian udah nggak ngimport lagi gitu. Vigen 8 GB. Jumlahnya 4. Harga satuannya 55.000. Karena kalau kalian belum impor tadi kalian harus masuk dulu nanti di sini gitu. Nanti harus tambah dulu. Pilih produk. Ikutin aja yang di soal ya. Vigen 16 GB. Oke. Apa mau 16 GB 3 M. Sebentar. Vigen 16 GB. Kayak tadi salah masukin. Enggak. Coba. Oh enggak, harga belinya benar. Vigen 16 GB 100.000. Oke. Nah, Toshiba 8 GB. Toshiba.
92.000 2. Oke. Tuh, kan dia udah otomatis ibunya udah total pajak. Fast print. Oke. Hei, ya. 3. Masukin lagi. Ini kalau kita ada berangganan enak nih sebenarnya, nggak perlu masukin satu-satu. Tinta. Dua. Tiga. Karena tadi kita ada masukin harga belinya, jadi dia udah keluar harganya. 10. Sekarang HP Jetix. HP Jetix. HP. Nah, HP Jetix 2060. 2 unit. Oke. Nah, sekarang bisa masukin biaya lainnya kalau ada biaya pengiriman. Bisa beban lain. Nah, tergantung nih teman-teman mau masukin ke persediaan atau beban pengiriman. Tapi kalau misalnya pakai metode perpetual berarti persediaan. Kalau metodenya periodik itu bisa beban pengiriman. Tapi kita ikutin aja beban lain. Berapa nih? 50.000. Ya. Nah, ini kalau ada diskon tinggal masukin aja berapa terminnya. Maksudnya berapa persennya. Uang mukanya 1.500.000. Nah, ini udah otomatis. Kalau waktu itu kan kita pilih akunnya pakai akun apa ya? 1.500.000 itu kas. Jangan kas kecil. Kas. Oke. Simpan. Kalau pakai yang offline, kadang tuh uang muka suka trouble gitu. Tapi kalau pakai online, insya Allah nggak trouble. Nih, simpan. Yeay. Kalau udah, keluar deh. Total. Sebentar. $889.600. Tadi kayaknya pajaknya ada nggak ke PPN ini. Tapi nggak apa-apa.
Lanjut aja. Kan yang penting prosesnya kalian paham aja. Gak harus benar sebenarnya. Yang kedua, melakukan penjualan kepada toko citra atas beberapa item rekrut. Sebelum ke soal kedua, bingung nggak di transaksi pertama? Kalau bingung, bilang aja. Ding, 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 ding. Iya, iya, iya. Tadi habis itu udah selesai kok. Iya, udah selesai. Ya, kekurangannya kalau kita nggak langganan ya gini, inputnya satu-satu. Coba, kalau misalnya di perusahaan kan biasanya transaksinya banyak. Satu hari aja tuh bisa misalnya bisa 10 gitu. Kalikanlah 30 hari misalnya. Itu udah berapa? 300. Itu baru satu bank misalnya. Kalau dia ada 3 bank, berarti ada berapa ratus tuh. Itu kalau masih skala kecil ya perusahaannya. Kalau skala udah besar lagi, sehari itu bisa 50 transaksi gitu. 100 itu bisa. Makanya enakan impor. Tapi kalau impor nih, kita lihat nih ya. Sebelum soal kedua ya. Mana ya? Impor. Data transaksi. Fitur ini terkunci hanya untuk berbayar 250.000 per bulan atau 3 juta per tahun. Tuh. Murah sih kalau kata aku mah. Accurate 200. Zahir 250. Kalau jurnal ID tuh dia ada yang 100 ribuan, 199 kalau nggak salah. Tapi itu cuma beberapa fitur doang misalnya. Nanti kalau untuk fitur yang lebih kayak ada anggaran biaya, manajemen anggaran biaya dan lain-lainnya itu 500 gitu. Nah, sekilas info. Aku suka menyelipkan. Nah, kita lanjut ke transaksi kedua. Melakukan penjualan kepada toko citra atas beberapa item berikut. Ke penjualan, faktur penjualan, nah, abaikan ya data-data ini ya. Oke, soalnya melakukan penjualan kepada toko citra. Item berikut ada 5, terus dilakukan secara tunai, terus juga dapat 50.000 atas pengiriman barang, kena ppn 10% dan uang muka 1 juta. Sebentar. Uang mukanya kita hilangkan aja deh. Karena kan dilakukan secara tunai, nggak mungkin loh kok tunai. Ada uang muka. Toko citra. Nah, ini yang kakak maksud. Kalau belum diinput, nanti ada tanda tambah. Klik lunas. Tereng.
Ding. Ding, 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 ding. Ya, baik banget. Tanggalnya tanggal 2 Januari 2013. Iya. Tuh. Kenapa? Dinda jangan marah-marah. Deskripsi, sales. Nah, ini kas kecil. Kita ganti jadi kas. Pilih produknya. Vegan 8 GB. Vegan 16 GB, 16 GB. Berapa sih, ada 5. Oke, tambahin. Tuh. Klik Toshiba. Satu piece. Ya. Loading, guys. Ini satu juga. Maaf ya, kakak ngisi yang acak ya. Toshiba, abis itu Epson tinta botol. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah selesai ikut pelatihan ini, kalian latihan di rumah. Barangkali ada lomba-lomba tentang sistem ya. Gitu. Oke. Ini udah. Oke, lainnya 50.000. Nah, harusnya kan pendapatan angkut ya, tapi di sini pendapatan lain nggak apa-apa. Kalau udah, simpan deh. Gitu. Sudah deh. Transaksi kedua, cepet kan? Ada yang ketinggalan? Udah, Kak. Oke. Retur penjualan. Nah, transaksi ketiga ini adalah retur penjualan dari toko Citra atas item Toshiba 8 GB sebanyak 1 unit karena rusak dengan uang tunai. Buat baru. Toko Citra. Ya pokoknya latihan nih, latihan sistemnya. Nah, biasanya tuh suka ada lomba gitu. Lomba dari Gundar tuh. Tapi dia pakainya Zahir yang offline ya, bukan yang online. Terakhir kakak ikutan lomba sih itu sih. Zahirnya Zahir on aja, Zahir offline gitu. Tapi nggak tahu sekarang udah update lagi atau enggak. Maksudnya udah ke online kah?
Ya. Ke ya. Coding. Kaul, Apa? di aku nggak ada memo atau apa tuh? Memo itu, memo kredit atau debit. Oh? Iya tah? Iya, sebelah pelanggan. Iya, nggak ada memo. Ini penjualan di Faktur ya? Oh, Faktur. Salah klik saya. Oh iya. Karena kan Re- transaksi ketiga retur ya. hmm, Retur kirain penjualan. tadi Faktur. Coba. Oh, ada, Kak. Udah ada. Ya. Udah Oke. bisa. Ah, karena lunas, dia kan secara tunai ya, berarti pakai akun khas. Gindang. Gitu. Nah, enaknya kalau retur, ini udah ada nih, tinggal kita hapus-hapusin aja. Ya nggak perlu. Oh my. Ya, oke. Keklik. Keklik. Mantap. Ah, ah, berapa tadi? Terus 50.000. Oke. Terus di 8 giga tuh 1 unit yang rusak. Dari jutaan. Hmm. Toko Citra ini udah, tanggalnya belum. Tanggal 3 Januari 2013. Tanggal 3 Januari. Oke. Ya. Karena pakai touchscreen ya. Versi 8 giga. Oke. Biaya lainnya gak usah, maukan aja. Simpan deh. Selesai. Yeay, alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum kita ke impor? Dor. 1, 2, 3, 4. Kak Kaul. Ya, Nah, di bawah kan ada tulisan pilihan lainnya tuh, Kak. Nah, itu buat apa tuh, Kak? Kan kalau Kaul nggak di... yang di diretur tadi. iya, yang di retur. Yang di bawah. Bawah. Oh, pilihan lainnya. Iya, itu maksudnya. Oke, gini ya. Ya tinggal pilih. Nih. Pilihan lainnya, nomor dokumennya, nomor dokumen. Kalau misalnya nomor dokumen dari merekanya ya, tuh. Penjualnya kita yang penjual. Masukin dokumen dari merekanya, returnya gitu. Tanggal berapa, nomor dokumennya. Terus kalau misalnya termin pembayaran, kalau
kredit ya, gitu. Berapa persen netnya. Tapi karena enggak kan ya, udah di off-kan aja, gitu. Ini mah kalau kalian mau isi aja, kalau enggak ya udah nggak usah. Kan kita kan cash, bukan kredit. Gitu. Masih bingung? Mana? Berarti ini kalau dipakai kalau dia kredit ya Kak, ada termin-termin gitu. Ya, Oke. ini buat tambahan informasi aja sebenarnya. Nomor dokumen, tanggal dokumen. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa, nggak mempengaruhi. Yang paling penting tuh sebenarnya nominal, tanggal yang di atasnya. Gitu. Oke, sip. Makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau ada kakak jawab, kalau nggak ada kita lanjut ke impor. Gitu. Kalau impor, kita harus pindah perusahaan dulu ya, biar nggak double-double. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Jadi walaupun udah 30 hari, email kita masih aktif ya. Karena dia per perusahaan gitu. Token notifikasi. Kenapa nih dia? Kenapa hayo? Tadi aku pakai yang mana ya? Oh iya. Yusri@gmail.com. Nama panjang saya panjang sekali. Oke. Oh, salah. Oh, kirain kalau code. Apa ya? Rental aja. Aku harus sebentar. Logout. Kembali dulu. Oke. Keluar dulu. Dia nggak mau, guys. Ya. Nah, kita create new atau buat baru. Rental. Tapi kalau kalian bisa pindah atau ubah perusahaan aja. Ini karena tadi nggak bisa aja. Bengkel mobil. Kenapa masih bengkel mobil sih, Kak? Karena data contoh soalnya yang itu. Sebenarnya kakak banyak contoh soal. Cuman itu yang paling ringkas. Gitu. Berhubung juga pelatihannya singkat ya. 2013. Oke. Simpan dan lanjutkan. Saya menyetujui syarat dan ketentuan. Simpan. Nah, ini tinggal impor-impor aja sebenarnya. Lama. Ayo mulai. Request online demo, request presentation, contact me, ya enggak. I will contact later. Nanti dihubungin lagi deh. Gitu. Kita ganti dulu bahasanya.
biar sama kayak yang lainnya. Nah, ini teman-teman bisa ke data master. Nah, di sini ada data lain. Kalian bisa klik klasifikasi akun dulu. Kalau udah, selanjutnya sebenarnya bisa sih. Nanti ini kalian ubah. Nih, cek saldo kotornya, lalu bersih gitu. Tapi biar cepet, nah lanjut aja dah. Baru nanti ke saldo awal gitu. Saldo awal akun. Nah, sebelum impor, kakak mau share screenin Excel-nya dulu. Kenapa gitu, Kak? Iya, lagi-lagi nih ya. Mana? Lagi-lagi. Kok lama? Excelnya munculnya. Nah, iya. Oke. Nah, teman-teman bisa impor ini. Ini akumulasinya di delete aja ya. Khawatirnya nanti pas proses tutup buku double gitu. Piutang juga kakak delete, utang usaha kakak delete. Sebenarnya ini kan data neraca saldo yang kemarin. Nah, tapi karena cuma beberapa aja yang ada saldonya, jadi ada nggak semua nama-nama akunnya kakak masukin, yang ada nilainya aja. Terus apa aja sih yang kakak hapus? Yang kakak hapus itu utang usaha, piutang usaha, kendaraan, ini kakak catat deh. Piutang usaha, utang usaha, kendaraan, peralatan, beserta penyusutannya, penyusutan kendaraan ataupun peralatan. Kenapa gitu, Kak? Iya, nanti double. Tuh. Nah, kalau udah, kalian delete ini. Atau bisa di screenshot dulu sama teman-teman biar ingat. Iya. Kalau udah, kakak delete. Nah, ini pastikan kosong. Oke. Kalau udah, nih. Kodenya masukinnya kayak tadi nih. Pokoknya kode itu nggak boleh ada strip ya. Mau kode pelanggan, kode pemasok, kode persediaan, itu tidak boleh ada strip. Begindang. Nah, ini currency. Nih, ini kan bahasa Inggris ya. Ini kode, ini nama, ini departemen kodenya, kode departemen 999 karena kita satu departemen. Kode project karena nggak ada project, NA gitu. Terus amount debit. Amount itu saldo debit ya, amount balance itu sebenarnya saldo. Artinya kalau di bahasa akuntansi. Amount credit, currency kode mata uang, exchange rate itu ini nih, kepalanya depannya. 1, 2, 3 gitu.
Kalau udah, kita close. Oke. Lanjut ke jurnal ID-nya. Gimana kamu? Gitu. Nih, teman-teman bisa download sendiri untuk contoh CSV-nya. Nah, nanti aja kita impor berkas dulu biar bisa tahu itu contoh dari merekanya kayak gimana sih gitu. Kok sampai kakak ngejelasin dulu karena cuma sedikit mereka ngasih taunya. Dah, kalau udah kita cek. Oke. Tara. Ada kan nominalnya? Gitu. Kenapa nggak manual aja satu-satu kan dikit, Kak? Iya, ini kan contoh buat impor. Kalau kalian nanti saldo awalnya banyak gimana akunnya? Gitu loh. Ada yang bingung? Satu, dua, tiga. Ini simpan ya, Kak. Kenapa? Kenapa? Ini kan saldo awal akunnya udah ada. Ini simpan aja. Udah, simpan aja. Oke. Baca video. Oh. Kamera. Nah, sekarang kita ke saldo awalnya udah nih, saldo awal akun. Kita pinin dulu. Nah, saldo awal piutang sekarang. Ini kita impor-impor dulu, nanti kakak kasih lihat contoh CSV dari merekanya. Saldo awal piutang usaha. Oke, kita share screen. Nah, ini nih customer kode customer. Itu nggak ada strip. Ingat, nggak ada strip. Customer name, nggak ada strip juga. Date-nya, nah date-nya ini bulannya di depan ya. Tapi nggak tahu di teman-teman kalian, di kalian tuh bisa nggak tanggalnya duluan baru bulan. Kalau di kakak bulannya dulu baru tanggalnya. Number juga sama, nggak ada strip. Order number, maksudnya nomor ordernya ya. Order penjualannya nggak ada. Di data soalnya nggak ada. Currency kodenya IDR, kecuali misalnya kalian pakai dolar gitu kan. Kode departemennya 99, project kode sama kayak sebelum-sebelumnya NA. Amount itu saldonya atau jumlahnya. Sebenarnya balance itu saldo. Amount itu jumlah. Total ya total. Term of payment. Nah, ini kalau misalnya kalian ada terminnya, termin pembayarannya, hari diskonnya, terus due day-nya, maksudnya due day itu sampai kapan sih tanggalannya. Nah, diskon day-nya itu berapa hari diskonnya. Terus untuk early pembayaran itu dapat berapa persen sih? Misalnya 2%. Masukin 2%. Day diskon 10 hari, misalnya 2/10 and 30. Berarti due day-nya 30. Diskon rate-nya 2%,
Misalnya ada denda keterlambatan 1%, 1%. Karena nggak ada, 0 semua, gitu. Kalau udah kita close. Teng. Dan save. Yes. Nah, kita share screen lagi. Share screen has stop, iyalah. Kenapa kau? Ini. Kita masukin deh. Saldo piutang usaha. Kenapa nih? Oke. Bagus, ada tabel. Oke, aku tahu kenapa. Jadi sebelum ke sini kita harus masukin daftar kontaknya dulu ya. Caranya gimana? Caranya klik impor, data master, data kontak. Daftar kontak, klik yang daftar kontak, baru oke. Nah, ini kakak tampilin filenya dulu, file daftar kontaknya. Jadi, kenapa tadi gagal? Karena kode pelanggannya nggak ketemu. Kode pelanggan nggak ketemu karena daftar kontaknya nggak dimasukin, gitu. Nah, ini kodenya sama kayak tadi, nggak ada strip. Terus, apakah dia karyawan? Bukan. Apakah pelanggan? Iya, itu udah travel sama Bapak Rudi. Berarti true. Terus, apakah dia pemasok? False. Terus, kalau yang ke bawahnya itu dia supplier ya, jadi true. Tapi bukan customer. Nah, ini phone value itu kalau ada nomor telepon. Nah, email kalau ada email, kalau ada address gitu kan. Ada alamat, terus classification name itu general. Kalau udah simpan deh. Gitu. Don't save. Nah, kalau udah, teman-teman bisa baru ke daftar piutang dan utang usaha. Ini klik selesai. Saldo awal piutang. Impor berkas. Saldo awal piutang usaha. Oke. Nah, udah kan udah keimpor? Cepat kan? Gitu. Bayangin kalau misal pelanggannya ada 50. Input atu-atu. Pegel lah itu. Nah, kalau udah ke utang usaha. Utang usaha hampir sama kayak utang usaha. Tampilannya. Kakak kasih lihat. Sebentar. 1, 2. Nah. Sama kayak tadi. Kodenya nggak boleh ada strip. Tanggalannya bulannya duluan. Kecuali kalian emang di situnya gagal impor karena tanggalannya salah, berarti tanggalnya duluan yang diinput, baru bulannya.
Terus order numbernya nggak ada, karena kita kan nggak ada nomor pembelian ya. Nomor pembelian. Pesanan pembelian. Terus departemen kodenya 99 karena masih satu departemen. Project kodenya NA karena nggak ada project. Amount-nya jumlahnya masing-masing sekian. Termin of payment sama kayak tadi. Terus termin diskon harinya, terus tanggal berakhir diskonnya kapan, kalau dia bayar di awal 10 hari itu dapat berapa persen misalnya. Terus kalau misalnya ada keterlambatan, apakah kena denda gitu. Kalau udah di close. Padahal sebenarnya datanya dikit, tapi itu buat percobaan aja. Kita share screen ke mana nih? Player online-nya. Nah, bisa impor berkas. Utang usaha. Oke. Kalau udah, tinggal silang. Gitu. Kenapa sih kan tadi ada tanda merah, Kak? Karena tanda merah itu cuma kosong doang errornya. Kakak sudah tahu. Terus, persediaan sama kayak tadi. Tinggal impor aja, karena udah dijelasin sama kakak di awal. Nah, ini kita nggak input transaksi lagi, cuman biar tahu nama wajib diisi. Oke. Absent HP Majid Disk. Ini kakak edit dulu. Epson. Oh, yang ini. Ya, kenapa nggak bisa? Karena kakak belum input satuan pengukurannya. Data master. Buat baru. Unit. Kok kakak ngeliat kayak gitu aja udah tahu sih trouble-nya? Iya. Nanti kalian juga kalau udah terbiasa, udah sering latihan, kalian bisa tahu trouble-nya tuh di apa. Gitu. Padahal kakak baru nemuin trouble-nya pas sesi ini. Nggak apa-apa. Yang penting kita paham aja ini trouble-nya karena apa. Oh iya. Sorry. Kakak belum kakak delete soalnya. Belum. Nah. Nih. Kakak kasih lihat ya. Saldo bersihan. Nah, jadi karena tadi kan 2 item itu gagal, pasti teman-teman juga gagal karena ngikutin instruksi kakak kan. Nah, jadi
yang gagal itu ada 2 tadi nih. Karena satuan pengukurannya, kode produknya nih, kode unit produknya, itu belum dimasukin. Jadi, dimasukin dulu di satuan pengukuran kayak tadi. Nah, baru diimpor ulang. Tapi hapus dulu yang sebelum-sebelumnya. Baris yang atasnya. Gitu. Karena kan itu udah keimpor. Kalau udah save. Do you want to keep this format? Ya. Oke. Nah, kalau udah, please close. Ini 6 data error karena tadi aku nggak hapus dulu. Kalau udah deh. Gitu. Ada yang ketinggalan? Kalau ketinggalan bilang aja. Sebelum sesi yang terakhir sih sebenarnya. Aset tetap. 2, 3. Ayo, yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, tanya aja, nggak apa-apa. Soalnya kan ini berkaitan sama impor ya. Kalau misalnya nggak paham, nanti ketika ada tugas, malah masih manual lagi gitu. Tugas dari dosennya ya kan. Tararang. Ayo. Kalau nggak ada, dilanjutkan aja ya. Data master. Nah, kenapa kakak pilihnya di impor, kalau yang lainnya di saldo? Karena di saldo awal nggak ada aset. Dia masuk ke data master. Begindang. Nih, aset tetap. Pilih tanda yang ini, tinggal impor deh. Wait. Sebelum diimpor, kita ke data masternya dulu biar nggak ada trouble dulu. Data harta tetap. Buat baru. Nah, kategorinya diklik tandanya. Kenapa? Share Karena screen-nya nggak ada, Kak. Ah? Share screen-nya. Oh iya, Iya. bentar. Mana dia? Iya, sorry. Oke, ulang. Klik data master. Terus data harta tetap. Buat baru. Katanya mau diimpor, Kak. Kok klik ke sini? Iya, karena kakak mau ngubah kategorinya. Pilih yang tanda apa sih? Stetoskop ya. Nah, terus nih, mesin dan peralatan di soal kakak itu 5 tahun. Umur penggunaan 5 tahun. Akunnya simpan. Udah. Ke akun ya, jangan pas nutup simpannya di umum. Nanti nggak bisa pas disimpan nih, kayak gini nih. Tuh. Tapi kalau kalian ke akun, nah, hasil. Gitu. Kalau udah baru deh ke tanda orang nih, yang sebelah kanan kayak biasanya. Nah, klik impor, klik data master. Pilih deh data aset tetap. Masukin. Daftar aset tetap. Oke.
1, 2, 3. Semoga nggak ada yang trouble. Oke, selesai. Nah, kakak jelasin yang Excel-nya. Biar kalian pas ngimper paham. Ketika soalnya beda ya, makanya kakak jelasin Excel-nya. Oh, oh lagi opening. Sabar. Set screen. Nah, ini seperti biasa kalau kode itu ada. Nah, kalau misalnya nama juga sama, deskripsi juga sama. Kalau misalnya ada lokasinya, misalnya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi gitu loh, Bandung, Bogor, dan lain-lain, masukin aja. Kalau enggak, kosongin. Kode departemennya 99. Kategori name-nya ini sesuaikan sama kategori yang di sana ya. Yang tadi kan kita sempat ngedit tuh. Itu masukin kendaraan, mesin dan peralatan. Kalau nggak sama nanti dia nggak masuk. Misalnya cuma mesin gitu. Kita jamin gagal. Depreciation method. Nah ini misalnya ada saldo menurun ganda, jumlah angka tahun, terus satuan produksi. Nah kebetulan kita pakai metode depresiasinya adalah saldo garis lurus gitu. Ini berapa sih masa manfaatnya gitu. Umur manfaat dari aset tetapnya ini. Nah, karena kendaraan itu 8 tahun, berarti 8 kali 12, 96. 96 bulan, gitu. Terus, mesin peralatan itu kan 5 tahun, 5 kali 12, 60. Nah, ini masukin tanggal perolehannya, nilainya berapa, kayak gitu. Terus, kalau salvage value ini adalah nilai residunya, transaction in number disamain aja. Kalau udah silang gitu. Bingung nggak? Kalau bingung, tanya aja. Selesai. Nih, kakak ke data harta tetap lagi. Nah, kalau udah, tinggal klik penyusutan nih. Nanti dia otomatis, Januari 2013, proses. Ini kalau transaksinya udah ke input semua ya, misal kalian di perusahaan itu udah mau tutup buku nih, kan biasanya bulanan tuh ada tutup bukunya ya, untuk laporan bulanan. Nah, itu Januari 2013 diproses. Kalau transaksinya November, berarti November 2021 gitu. Pokoknya ikutin transaksi kalian aja. Kalau udah proses. Alasan ubah ya terserah kalian. Udah. Ada yang mau ditanyain? Sudah selesai. Ada yang mau ditanyain? Sebelum ditutup? Kecepatannya. Kalau ada yang mau tanyain aja. Mumpung masih sesi pelatihan. Emang kalau udah nggak pelatihan nggak boleh nanya, Kak? Boleh. Tapi maksud aku kalau misalnya kalian udah terjun dunia kerja, itu semua serba sendiri. Syukur-syukur kalian punya tim yang bisa ditanya. Nanti kalau kayak ceritanya kayak Pak Lubis gimana, yang beliau masuk ke dunia audit,
ditinggalin sama partnernya, disuruh belajar sendiri gitu. Itu yang agak repot sih sebenarnya. Ada yang mau tanyain? Mungkin sudah cukup, Kak. Oke, kalau udah sekian pelatihan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada salah kata atau salah dari sikap kakak mohon maaf. Terima kasih buat panitia yang mengadakan acara ini. Terus juga untuk pesertanya yang sudah memperhatikan, baik peserta ataupun panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aulia Putri yang telah memaparkan materinya di hari terakhir pelatihan Zahir ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin saja meningkat acara selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat pada Kak Aulia. Baik. Ini opsi sertifikat ya, karena telah mengisi sebagai pemateri pada acara pelatihan Zahir dan diselenggarakan oleh SAF pada tanggal 22 sampai 20 Senin, Selasa sampai Rabu ya. 22 sampai 24 November 2021 bisa diterima oleh Kak Aulia. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali juga Kak. Baiklah, mungkin langsung saja kita akhiri, kita tutup pelatihan kita pada sore hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian curahkan dengan membacakan ayat kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, mungkin sebelum saya akhiri dengan salam, kita bisa sesi dokumentasi ya, foto. Barok sudah siap, Kak Barok? Salam Sebi. Baik, teman-teman yang bisa on cam ya. Oke, yang lain. Oke, saya aba aja. 3, 2, 1. Oke, ganti gaya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya selaku MC selama 3 hari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih juga kembali kepada Kak Aulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.